Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya edisi Selasa 15 Desember 2020. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 2, dimulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu, Bapa Sorgawi, saat ini. Untuk kekuatan, keteguhan iman dan kesehatan Tuhan jaminkan, kami boleh menghirup udara segar saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan melandasi seluruh kegiatan kami hari ini di dalam membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan diutus menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Amin firman Tuhan. Tema perenungan kita hari ini, kemurnian membawa keselamatan. Kamaseroan umpabuktu kasalamaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, air yang murni atau jernih tentu lebih baik, bahkan lebih banyak manfaatnya daripada air yang tidak murni atau tidak jernih. Itulah sebabnya saat ini sudah begitu banyak cara dan alat yang digunakan untuk memurnikan air yang ingin dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Begitupun dengan diri dan hidup kita, harus menjadi alat untuk memurnikan suasana yang tidak menyenangkan, menjadi suasana yang penuh kebahagiaan. Bacaan firman Tuhan hari ini mengisahkan peristiwa di Yeriko, di mana Nabi Elisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya dengan jalan menjadikan air yang sering merugikan orang menjadi air yang membawa keselamatan. Secara geografi, letak kota Yeriko adalah baik bagi penduduknya, namun sumber airnya tidak baik dan sering mengakibatkan keguguran bayi. Ayat 19 pembacaan kita. Persoalan tersebut disampaikan oleh penduduk kota itu kepada Elisa, dan atas petunjuk Tuhan, Elisa memerintahkan orang untuk mengambil sebuah pinggan dan menaruh garam ke dalamnya, dan garam itu dilemparkan Elisa ke mata air yang ada di kota itu. Dengan cara itu, maka mujizat Tuhan terjadi. Air menjadi sehat dan membawa keselamatan bagi penduduk kota Yeriko. Tidak terjadi lagi kematian dan keguguran bayi oleh air yang tidak sehat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
kita juga disebut sebagai garam dunia. Matius 5 ayat 13. Kita harus memurnikan dunia ini yang penuh dengan kecemaran dan kejahatan, karena kecemaran dan kejahatan menjauhkan seseorang dari keselamatan. Membawa kemurnian berarti membawa diri kita dan orang lain kepada keselamatan. Dengan kemurnian diri, kita mampu memurnikan hal yang tidak baik di sekitar kita. Oleh karena itu, kemurnian membawa keselamatan. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu kami bersyukur saat ini Tuhan, untuk semua kasih dan pertolongan-Mu. Firman-Mu telah meneguhkan kami. Mohon kasih dan berkat-Mu memampukan kami berkarya hari ini. Bapa Sorgawi, kami memohon kasih dan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Ramah. Lengkapi sukacita dalam bersyukur, mengaminkan kasih dan pimpinan Tuhan, bersyukur atas pertambahan usia setahun lagi, ulang tahun pernikahan, dan berkat-berkat lain yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur atas kekuatan, atas pekerjaan, atas pimpinan Tuhan bagi seluruh jemaat dalam karya pelayanan mereka masing-masing. Tuhan, pegang tangan jemaat-Mu dalam berkarya dan melayani di tengah-tengah bangsa dan negara, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga. Biarlah seluruh jemaat, baik kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, mengabdi, melayani Tuhan dan melayani sesama. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bersama dengan panitia Hari Raya Gerejawi. Tuhan terus memberkati bersama majelis gereja dalam menata pelayanan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk pelayanan sepanjang minggu ke depan. Tuhan terus memberkati agar semua dijalankan dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Memohon kasih dan berkat Tuhan untuk peneguhan dan pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan semua pelayanan yang akan berlangsung. Kasih dan pertolongan Tuhan menyertai. Kami bersama-sama terus bergumul dan berdoa untuk proses pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu. Berkat Tuhan nyata bagi seluruh topangan doa dan dana dari jemaat, bagi seluruh warga jemaat, bahkan warga gereja Toraja, dan siapapun yang Tuhan pakai simpatisan donatur untuk mengambil bahagian dalam pembangunan jemaat Ramah. Tuhanlah yang akan memberkati. Bapa di sorga, kami bersama-sama memohon kasih dan berkat-Mu bagi seluruh jemaat yang bergumul karena sedang dalam perawatan, baik sementara dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Yohanes Sipi yang terus berjuang di Rumah Sakit Siloam ruang ICU, Ibu Baharudin Dendang yang saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit Luramai, Suanda Tiranda Biringkanae di Rumah Sakit Wahidin, Bapak Nasrul di Rumah Sakit Wahidin, dan Ibu Francisca Boli di Rumah Sakit Stella Maris. Tuhan, Engkau sumber kekuatan bagi jemaat yang dalam perawatan di rumah. Mohon berkat-Mu, Ibu C.H. Dengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Ibu M. Laklang, Fernando Tandiala, Ibu Yeti Julius, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onilak Bu Awal, Bapak Iesa Lolinggi, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Bapak Lenduani Tesalu, Bapak Ibu JS Bane, Saudara Naftali Mina, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Bapak Daniel Lupang, Bapak Agus Mangi, Ibu Damaris Siri,
Bapak Sugeng Prihatno. Kami berdoa untuk Ibu Marta Bangalino di Rumah Sakit Luramai. Ibu Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Ibu Peter Tenna. Dan saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, mohon berkat dan kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang dalam duka cita. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan untuk seluruh keluarga dari almarhum Ibu Janda Toto. Tuhan telah memanggil dari Kalimantan dan telah diberangkatkan ke Toraja. Tuhanlah yang menguatkan dan menghibur rumpun keluarga dalam duka cita. Bapa Sorgawi, kami terus berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Mohon pimpinan-Mu Tuhan dalam menata pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kasih dan berkat Tuhan terus dinyatakan. Kami berdoa bagi tim COVID. Tuhan memberkati petugas keamanan, tim dokter yang menangani saudara-saudara kami di tanah air ini yang terpapar COVID-19. Mohon berkat dan kekuatan dari Tuhan agar dimampukan, dan Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Peliharakan seluruh kehidupan kami Tuhan. Dengarkan doa kami, dengarkan syafaat kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.